Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita mengedit CSS pada WordPress. Kali ini masih tetap mengedit CSS pada WordPress, tapi kali ini kita melibatkan JavaScript di dalamnya. Pengeditan WordPress ini bisa saja dilakukan dengan hanya menggunakan Notepad Windows. Tapi alangkah baiknya kita mempunyai IDE atau Integrated Development Environment. Ini akan memudahkan kita dalam coding karena editor IDE ini mengandung library bahasa-bahasa pengkodean. Seperti ini, saya contohkan di sini Notepad++, saya download. Download selesai, selanjutnya kita install. Installer language English, okay. Next, I agree. Next, install. Kalau kita menggunakan Notepad++, kita harus berdampingan dengan Windows Explorer untuk mengedit file-file yang akan kita ubah. Kita ke SAMP, kemudian htdocs, kemudian my site. Oke. Kemudian klik kanan, contoh pada indeks, kemudian edit with Notepad++, seperti itu. Ada IDE yang lain yang akan saya contohkan di sini adalah Visual Studio Code. Kita akan download Visual Studio Code. Ya, kita close, ini close. Kemudian kita ketik Visual Studio Code, download. Ya, kita pilih yang untuk Windows, kita klik tombol download yang paling besar. Oke, nampaknya download sudah dimulai. Download selesai, selanjutnya kita install. Oke, run. I accept the agreement. Next. Checklist ke desktop iconnya. Next. Install. Dalam Visual Studio Code ini kita tidak memerlukan Windows Explorer lagi untuk navigasi antar folder kita. Ya, kita cukup buka open folder, kemudian kita arahkan di mana kita menyimpan folder proyek kita ada di SAMP, htdocs, my site. Pilih my site, select folder semuanya. Select folder. Klik yes, I trust the author. Oke. Kemudian ini welcome-nya kita close. Dan kita bisa mulai mengedit konten kita di panel sebelah kiri. Themes. Kemudian latihan CMS. Kita buka index.php. Kita akan mengubah tampilan dari home kita atau indeks kita, indeks PHP. Pertama-tama kita pisahkan dulu agar PHP tidak bercampur dengan
HTML. Di sini kita beri tanda tanya lebih dari, dan di sini kita beri PHP. Di tengah-tengah kita akan menulis HTML, kode HTML. Di sini kita gunakan div. Kita beri nama kelasnya adalah text banner. Oke. Yep, kita beri H1, tag H1 untuk judul, index artikel. Oke. Kita close. Selanjutnya kita buat div, nama kelasnya baris, enter, kemudian kita buat div juga yang baru, kelasnya kolom, kemudian div lagi, untuk kelasnya adalah display text, kemudian kita beri H3, heading 3, untuk judul teks artikel kita. Judul artikel. Kemudian kita beri tag paragraf. Kemudian isi artikel di sini. Kita ke style.css. Kita buat baris baru. Kita akan mengcopy text banner, kemudian kita kopikan ke CSS kita di baris baru. Height-nya 100 ph, width 100%, position relatif, kemudian baris baru kita buat text banner untuk H1, text banner H1. Oke, kurung awal, text align center, padding top 80 px, font size 40 px, color black. Oke, kita refresh. Ya, indeks artikel sudah tampil dengan warna font black. Kita ke indeks, kemudian kita copy kelas baris, kita pastekan di CSS, kita buat CSS-nya, display flags, width 3200 px. Kita kembali ke indeks. Oke. Kemudian kita kopikan kolom. Kita paste di CSS. Kita buat CSS-nya. Width 800 px, height 400 px, position relatif. Selanjutnya kita buat kelas untuk display text. Kita copy ini dan kita ke CSS lagi. Kita buat display text, background warnanya gray, width 800 px,
height 400 px, position absolute, left 0, top 50%, transform translate y min 50%, border radius 10 px, color gray, padding 45 px, box sizing border box. Yuk kita lihat, kita refresh. Tulisan dalam border box belum kelihatan. Kita buat display teks H3, color white, kemudian display text untuk paragraf P, font size 18 px, line height 24 px. Kita refresh. Judul artikelnya sudah nampak, paragrafnya belum. Saya lupa memberikan colornya, color white. Oke, kita kembali refresh. Oke, sudah tampil. Kita kembali ke editor, kemudian ke index. Kita akan buat menjadi 3 artikel di sini. Ini kita bisa lipat untuk kelas kolom. Kita copy, kemudian buat lagi di dalam kelas baris. Kita buat 3 buah. Ya, buat 3 buah elemen HTML di dalam editor IDE. Itu bisa dilipat seperti ini. Untuk memudahkan pengorganisasian, kita kembali ke browser dan kita refresh. Sekarang kita mempunyai 3 artikel. Kembali ke editor, kita lipat kelas yang baris. Kita lipat. Kemudian kita buat ruang di bawah H1 index artikel. Kita buat kelas baru. Namanya container. Kita rapihkan susunannya. Ya, ini mundur. Kita blok ini baris, kelas baris. Kita tempatkan di dalam kelas container. Kita mundurkan lagi supaya terlihat rapi. Kita kembali ke CSS untuk mengatur tampilan kontainer. Kelas kontainer, width 800 px, height 400 px, position absolute, top 5%, left
10%. Transform, translate 25%, 25%. Kita ke browser, kemudian refresh. Sekarang kotak artikelnya sudah ada di tengah. Kita ke indeks, kemudian di bawah container kita buat kelas baru, yaitu tombol. Oke, di dalam kelas tombol kita buat span, kelasnya button. Kemudian kita duplikasi, ini buat 3 buah. 1, paste di bawahnya, 2, 3. Kita copy tombol, kemudian ke CSS. Kita buat kelas tombol, position, absolute, left 360 px, transform, translate x, negatif 50%, bottom negatif 50 px. Kita copy button btn, kita buat CSS-nya, display inline block, height 15 px, width 15 px juga, margin 4 px, border radius 15 px, background black, cursor pointer. Kita ke browser, kemudian refresh. Ya, tombol untuk navigasi artikel sudah tampil. Kita ke kelas button, kemudian membuat salah satu button ini aktif. Kita ketik aktif, dan di CSS kita buat CSS untuk kelas aktif, width 45 px, kemudian kita refresh browsernya. Ya, untuk tombol yang aktif itu bentuknya lebih panjang, yang tidak aktif itu bulat-bulat. Kita kembali ke editor, kemudian kita buat file baru. Nama file barunya nama kalian, kemudian .js. Di sini ahe.js. Kita ke function, kemudian kita di bawah function ahe files kita buat wp-enqueue script. Untuk handle kita beri nama personal_script. Kemudian filenya ada di mana, get template _directory _URI kurung buka kurung tutup dot tanda petik /ahe.js tanda petik, kemudian array kurung buka kurung tutup, kemudian versinya
1.0. Kemudian apakah ada dalam footer? True. Jangan lupa kita beri titik koma. Kita ke footer. Di bawah copyright, kita tuliskan fungsi PHP. Fungsi dari WordPress, wp_footer. Titik koma, kemudian tanda tanya lebih dari untuk menutup tag PHP. Kita refresh browsernya. Oke. Ctrl Shift I untuk menampilkan developer tools ya. Ini kita perhatikan di sini. Perhatikan, ini adalah script.js kita tampil di dalam footer. Ini nama filenya ahe.js, kemudian ID-nya personal_script-js. Ini sesuai dengan yang ada di function WordPress. Kita isi file JS kita, let btn sama dengan dokumen get element by class name, kurung buka kurung tutup, di dalamnya class name-nya adalah btn. Titik koma. Kemudian kita masukkan ID di dalam kolom, di dalam kelas baris. Ya, ID-nya adalah slide. Agar kita bisa memanggil fungsi slide di dalam JavaScript kita. Di sini kita beri let spasi slide sama dengan dokumen get element by ID, kurung buka, kurung tutup, tanda petik slide, titik koma, btn, kurung buka kotak, 0, kurung tutup kotak, on click, sama dengan function, kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, slide dot style dot transform sama dengan tanda petik translate x kurung buka 0 per px, kurung tutup, jangan lupa beri titik koma. Oke, kita kopikan fungsi ini. Di bawahnya kita buat 3 baris lagi karena ada 3 artikel yang kita buat. Oke. Kita ubah angka 1 dan ini 2. Kemudian di sini 800 minus 800 px. Jangan lupa minus ya. 1600 px. Oke, simpan. Kita refresh. Oh, JS-nya berfungsi, namun judul artikelnya masih sama.
Kita ganti judul artikelnya, kita ubah judul artikel 1, isi artikel 1, judul artikel 2, isi artikel 2, judul artikel 3, isi artikel 3. Kita refresh. Ya. Kita klik judul, berubah, artikel berubah. Ya, seperti itu. Kemudian kita kembali ke editor. Kita ke style.css. Kita ke baris. Kita buat transition 0,5 second. Kita refresh. Ya, perpindahan antar artikel ini menjadi delay 0,5 second. Tidak terlalu cepat seperti yang tadi. Kita kembali ke editor. Kemudian kita tambahkan fungsi JavaScript kita. Sini kita ketik for kurung buka kurung tutup i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 3 untuk 3 artikel titik koma i plus plus ptn kurung kotak i titik class list dot remove tanda petik active titik koma this dot class list dot add kurung buka kurung tutup tanda petik aktif titik koma. Kita kopikan dari for yang barusan kita ketik, pastikan di sisa ptn. Kita refresh. Oke, tombolnya sudah berubah mengikuti klik kita. Kemudian kita ubah btn-nya, transition menjadi 0,5 second agar tidak terlalu cepat pergantiannya. Kita refresh. Yep, menjadi lambat 0,5 second. Kita ke editor. Kita ke index. Ya, kita lipat kelas baris. Kita berikan ruang di bawah kelas tombol. Kita buat bingkai, kelas bingkai teks. Kemudian kita cut kelas baris, tempatkan di dalam kelas bingkai. Ya, kita majukan sedikit agar menjadi rapi. Kita buat CSS untuk bingkai teks, width
100%, height 100%, overflow hidden. Ya, kita refresh. Oke. JavaScript kita sudah berjalan mulus. Kita rapihkan ini ruang-ruang yang tersisa. Kita blok kelas kolom, 2 kelas kolom kita blok, kemudian hapus agar tersisa cuma 1 artikel saja. Kita buat ruang di sini di bawah kelas baris. Kita cut while have pose, tempatkan di situ. Kemudian kita beri tag PHP, the pose-nya kita cut, kemudian tempatkan di bawah while have pose. Linknya kita cut, kemudian kita tambahkan di judul artikel 1. Kita tempatkan di situ. Kemudian the content kita cut, kemudian tempatkan di isi artikel. Kurung kurawal tutupnya jangan lupa ketinggalan. Kita tempatkan di jajaran while ya, sejajar dengan while. Kemudian yang tidak perlu kita hapus. Ini diberi akhiran tag agar sisanya menjadi HTML ke bawahnya. Kita rapikan ini juga.
div-nya kita sejajarkan dengan div yang ada di atas. Div ini juga mundur. Oke. Kemudian kurung kurawal tutup itu sejajar dengan while. Kita close tag PHP-nya. Ini HTML yang di atasnya, berarti yang bawahnya kita jadikan itu untuk tanda kurawal. Kita butuh tag PHP lagi. Tag PHP-nya di sini aja. Tag PHP. Kemudian tag PHP kurung tutup. Penutup tag PHP. Kemudian kita refresh. Ya. Konten kedua isi halo dunia ada. Konten ketiga, konten kedua, dan halo dunia kita sudah tampil di dalam indeks artikel kita. Tinggal kita tambahkan untuk style CSS, untuk hyperlink dari display text A, color white. Oke, supaya lebih manis kelihatannya. Ya. Begitu JavaScript di dalam WordPress kita, custom JavaScript di dalam WordPress kita. Sekian pembahasan saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.